Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen dan tendik serta mahasiswa UMS, semoga selalu semangat dan bahagia. Bapak, Ibu dosen dan tendik UMS yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan IT Helpdesk DSTI UMS. Seiring dengan upaya digitalisasi kampus yang lebih terpadu, mulai bulan Januari 2026, layanan Zoom Pro akan dialihkan ke Google Meet Pro, di mana Google Meet Pro memiliki keunggulan yang dapat berintegrasi dengan layanan Google Workspace lainnya. Karena akun dengan domain @ums.ac.id kita adalah bagian dari Google Workspace, semua kegiatan rapat akan terintegrasi otomatis dengan email, kalender, juga penyimpanan drive dalam satu kesatuan yang ringkas. Baik, pertama dimulai dengan cara membuat room Google Meet. Bapak, Ibu, Saudara, silakan bisa mengakses meet.google.com sehingga muncul tampilan halaman utama Google Meet. Pada tampilan ini bisa diklik New Meeting. Terdapat dua opsi utama, yaitu rapat instan dan rapat terjadwal. Pada rapat instan dapat digunakan apabila Bapak Ibu perlu melakukan koordinasi secara mendadak. Melalui fitur ini, ruang rapat akan terbentuk secara langsung dan real time. Kemudian, untuk opsi kedua adalah rapat terjadwal. Rapat ini dapat digunakan untuk menjadwalkan rapat ke depannya. Rapat terjadwal juga dapat dibuat melalui Google Calendar dengan cara memilih slot waktu, memberikan judul kegiatan, kemudian mengklik Add Google Meet Video Conferencing, dan juga nanti melalui penjadwalan ini Bapak Ibu dapat melampirkan file dari Google Drive langsung pada undangan rapat. Dengan demikian, saat rapat berlangsung seluruh peserta telah memiliki akses ke dokumen yang akan dibahas. Baik, jadi pada menu utama ini terdapat beberapa fitur umum yang bisa digunakan pada video conference. Hampir mirip dengan Zoom, berikut merupakan penjelasan dari beberapa fitur yang ada di halaman utama ini. Yang pertama adalah fitur share screen, di mana ketika presentasi dapat diklik icon present now, kemudian Bapak Ibu bisa memilih berbagi seluruh layar, jendela tertentu, atau tab Chrome. Berbagi tab ini merupakan opsi terbaik untuk memutar video agar audiens dapat mendapatkan kualitas audio dan visual yang paling bagus. Kemudian jikalau ingin memberikan apresiasi tanpa memotong pembicaraan, dapat menggunakan reactions. Presenter maupun bisa memberikan emoji love, jempol, atau tepuk tangan yang akan muncul secara langsung di layar. Kemudian ada fitur background and effects, yaitu ketika Bapak Ibu ingin menambahkan background atau efek, bisa diklik titik 3, kemudian pilih apply visual effect, sehingga Bapak Ibu bisa memburamkan layar belakang atau latar belakang, atau menggunakan gambar apapun sebagai virtual background. Kemudian, Bapak Ibu juga dapat mengaktifkan live caption untuk menampilkan teks otomatis di bawah layar secara real time, sehingga saat peserta lain berbicara, Google Meet akan mengubah suara menjadi teks secara real time di layar, sehingga sangat membantu untuk aksesibilitas. Terdapat beberapa fitur eksekutif yang tersedia di Google Meet Pro. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada fitur record, di mana fitur ini memungkinkan Bapak Ibu merekam jalannya rapat atau perkuliahan. Hasil rekaman ini akan tersimpan otomatis dan dapat dibagikan kembali kepada peserta yang membutuhkan. Kemudian ada fitur transcribe. Dengan fitur transkripsi ini, percakapan selama rapat dapat diubah menjadi teks secara otomatis, sehingga fitur ini sangat membantu untuk dokumentasi, pembuatan notulensi, maupun peninjauan kembali hasil rapat. Kemudian, fitur live streaming. Aktifkan fitur live streaming apabila Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan seperti kuliah umum atau webinar dengan jumlah peserta yang sangat besar. Peserta dapat menonton tanpa harus masuk ke ruang utama, sehingga rapat tetap berjalan lebih stabil. Kemudian ada breakout rooms, di mana fitur ini digunakan untuk diskusi atau pembagian kelompok. Bapak Ibu dapat membagi peserta ke dalam beberapa ruang kecil secara otomatis maupun manual, serta berpindah antar ruang untuk memantau jalannya diskusi. Kemudian ada fitur polls, yaitu fitur yang dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik atau pendapat peserta secara cepat selama rapat berlangsung.
Kemudian ada fitur Q&A yang memungkinkan peserta dapat mengajukan pertanyaan secara terstruktur sehingga pertanyaan tetap rapi dan tidak tenggelam di kolom chat. Kemudian ada juga fitur timer yang dapat digunakan untuk mengatur durasi diskusi atau presentasi sehingga waktu rapat ataupun video conference dapat dikelola dengan lebih efektif. Kemudian akan kami jelaskan sedikit terkait integrasi workspace dan dokumentasi, uh, screenshot dan presentasi. Untuk kebutuhan dokumentasi, layout tampilan bisa diubah ke mode tiled sehingga tampil semua wajah peserta dalam satu layar dan bisa diambil tangkapan layarnya atau di screenshot. Kemudian terkait dengan presensi, Bapak Ibu tidak perlu lagi repot mencatat secara manual, karena sesaat setelah rapat berakhir, Google Meet Pro akan secara otomatis mengirimkan attendance report atau laporan kehadiran langsung ke email Bapak Ibu. Laporan ini akan disajikan dalam format spreadsheet yang detail, mencakup nama peserta, alamat email, hingga durasi mereka bergabung di dalam ruang rapat. Perubahan sistem memang memerlukan waktu dan kesabaran untuk beradaptasi, tetapi dengan fitur-fitur yang lebih terintegrasi dengan akun .ums.ac.id meyakinkan bahwa aktivitas akademik akan menjadi lebih mudah dan produktif. Jika menemui kendala terkait penggunaan Google Meet, silakan menghubungi IT Helpdesk DSTI UMS. Sekian video panduan penggunaan Google Meet Pro. Semoga bermanfaat. Kalau Bapak Ibu menyukai video seperti ini, silahkan klik like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video panduan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.